Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putu Arita Atnyana dengan NIM 1909511153 dari kelas 19B Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udaya. Pada kesempatan kali ini akan membawakan materi premedikasi golongan sedatif atau hipnotik. Premedikasi adalah pemberian obat kurang lebih 1-2 jam sebelum induksi anestesia dengan tujuan untuk melancarkan induksi, durasi, dan pemulihan anestesia. Pada umumnya, diberikan secara injeksi melalui intramuskular, subkutan, atau intravena. Indikasi dari premedikasi yaitu untuk membantu melakukan restrain, mengurangi rasa sakit, membantu fase induksi anestesia umum agar fase eksitasi menjadi hilang atau minimal, meminimalkan pengaruh buruk anestesi, mengurangi dosis anestesi umum dan menghindari overdosis, serta membantu menghilangkan rasa sakit secara lokal. Sedatif hipnotik adalah istilah untuk obat-obatan yang mampu mendepresi sistem saraf pusat atau SSP. Sedatif adalah substansi yang memiliki aktivitas moderate yang memberikan efek menenangkan. Hipnotik adalah substansi yang dapat memberikan efek mengantuk dan yang dapat memberikan onset serta mempertahankan tidur. Efeknya yaitu bergantung pada dosis, seperti dosis yang ringan, tenang, dan rasa kantuk, hingga berat seperti koma hingga kematian. Adapun contoh obatnya, yang pertama benzodiazepin, merupakan obat ansiolitik dengan onset kerja yang cepat, berlangsung selama beberapa jam, tergantung pada obat spesifik dan spesiesnya. Obat ini bekerja dengan cara mempengaruhi sistem saraf pusat yang akan membuat saraf otak menjadi kurang sensitif terhadap rangsangan, sehingga menimbulkan efek yang menenangkan. Efek samping yang khas dari benzodiazepin ini yaitu efek sedasi, ataksia, relaksi otot, peningkatan nafsu makan, dan eksitasi paradoks. Yang paling umum digunakan untuk anestesi hewan adalah diazepam dan midazolam. Obat yang pertama, diazepam. Obat ini dapat diberikan melalui intravena dan intramuskular. Memiliki pH mulai dari 6,6 hingga 6,9 dan kental. Menyebabkan kemungkinan rasa sakit apabila jika diinjeksi intravena atau intramuskular. Bersifat fotodegradasi, digunakan sebagai antikonvulsan, obat penenang ringan pada spesies hewan kecil, dan sebagai tambahan untuk anestesi ketamin pada kucing, anjing, dan kuda. Anjing dan kucing secara rutin diberikan 0,5 sampai 1 mg per kilogram intravena atau rektal untuk mengontrol kejang. Sedangkan 0,1 hingga 0,2 mg per kilogram intravena biasanya diberikan pada kuda. Perawatan haruslah dilakukan dengan dosis yang berulang. Obat yang selanjutnya, midazolam, dapat diberikan melalui intravena atau intramuskular. Memiliki pH kurang dari 4, bersifat fotodegradasi, digunakan sebagai antikonvulsan, memiliki efek pada setiap spesies itu berbeda. Midazolam juga sering digunakan untuk mengurangi efek rangsang sentral dari ketamin. Selanjutnya, barbiturat. Barbiturat ini merupakan obat yang bekerja sebagai depresan sistem saraf pusat. Sebagian besar digantikan oleh benzodiazepin dan non-benzodiazepin karena risiko overdosis yang jauh lebih rendah. Fungsinya yaitu sebagai premedikasi, antikonvulsan, epilepsi, dan eutanasia pada hewan. Contohnya yaitu pentobarbital short acting, phenobarbital long acting, methotrexate short acting, dan thiopental ultra short acting. Selanjutnya adalah propofol. Umumnya diberikan melalui intravena, memiliki aksi yang sangat cepat, durasi yang singkat, dan tidak memberikan eksitasi sebagai efek samping. Pemulihan dan kesadaran kembali dari hewan penderita sangat cepat. Efek sampingnya yaitu adalah masalah pernafasan seperti takipnea dan apne. Propofol tersedia dalam konsentrasi 10 mg per mili dalam botol 20 ml. 5
50 ml, dan 100 ml. Propofol dapat diberikan dengan dosis 1,5 hingga 4 mg per pon atau 3 hingga 8 mg per kilogram secara intravena. Selanjutnya, etomidate diberikan secara intravena, bekerja sebagai hipnotik non-barbiturat yang digunakan untuk induksi anestesi. Kurang aktivitas analgesik, memiliki efek kardiovaskular yang minimal. Dosis dari etomidate ini dianjurkan pada anjing dan kucing adalah 1-3 mg per kilogram. Tidak digunakan untuk pasien yang mengidap hipersensitivitas dan efek sampingnya diantaranya apnea dan aritmia hingga kejang. Selanjutnya, chloral hydrate merupakan derivat monohydrate dari chloral atau trichloroacetaldehyde pada sapi dan kuda sebagai obat sedatif hipnotik, analgesik, dan penghambat sistem saraf untuk menenangkan hewan dalam anestesi umum. Dosisnya yaitu 0,025 sampai 0,05 ml per kilogram melalui intravena sebagai obat penenang dan 0,025 hingga 0,1 ml per kilogram melalui intravena. Obat ini mempunyai risiko depresi pernafasan dan hipoksemia. Anjing dan kucing, chlorhydrate ini kurang dianjurkan karena dapat mempengaruhi kontrol laju pernafasan, serta waktu bagi obat ini bekerja cukup lama. Pemberian chlorhydrate secara oral memiliki efek samping yaitu dapat mengakibatkan iritasi pada lapisan lambung. Selanjutnya adalah silasin, merupakan pre-anestetikum yang sering digunakan pada anjing dan kucing untuk menghasilkan sedasi, analgesi, dan pelemas otot. Bisa juga digunakan untuk pemudahan minor atau restrain. Silasin menyebabkan tertekannya sistem saraf pusat, bermula dari sedasi, kemudian dengan dosis yang lebih tinggi menyebabkan hipnosis, tidak sadar, dan akhirnya akan tersedasi. Efek sampingnya yaitu muntah, namun bisa dicegah dengan mempuasakan hewan. Silasin sendiri sering dikombinasikan dengan ketamin. Silasin dapat diberikan secara intravena, intramuskular, dan subkutan. Sediaannya pada umumnya yaitu 20 mg per ml dalam konsentrasi 20 ml dan 100 mg per ml dalam konsentrasi 50 ml. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih.